Kematian adalah sesuatu yang menakutkan, tapi pasti akan dihadapi oleh semua orang. Tapi, apa itu hakikat kematian yang sebenarnya? Dan bagaimana hukum mengharapkan kematian? Siapkan diri Anda dan simak penjelasannya secara tuntas kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jalan Cahaya Islami. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mulai membahas kitab At-Tazkirah karya Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi memiliki nama lengkap Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bin Far Al-Andalusi Al-Qurtubi. Beliau adalah seorang ulama tafsir terkemuka yang wafat pada tahun 671 Hijriah. Kitab At-Tazkirah adalah sebuah kitab yang membahas tentang ensiklopedia kematian, kehidupan di akhirat, timbangan amal baik dan buruk, serta cara masuk surga dan menghindari neraka. Sebagai Muslim, kita berkeyakinan bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Dunia ini hanyalah tempat persinggahan, bertamu, atau bernaung, yang suatu saat pasti akan kita tinggalkan. Hidup kita di dunia ini hanya sebentar dan tidak akan lama, karena semua pasti ada akhirnya, yaitu kematian. Ketika kematian datang menjemput, maka sia-sialah semua yang dimilikinya, dan sungguh, kematian itu memisahkan manusia dari segala yang dicintainya. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia sebelum engkau, Muhammad. Maka jika engkau wafat, apakah mereka akan kekal? Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Al-Quran Surah Al-Anbiya, ayat 34-35. Namun demikian, kita dilarang mengharapkan kematian karena ditimpa cobaan baik berupa harta maupun kesehatan. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Anas. Dia berkata, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian mengharapkan kematian karena ditimpa cobaan atau bencana. Jika memang mengharapkannya, maka berdoalah dengan mengucapkan, ya Allah, hidupkanlah aku jika kehidupan itu lebih baik bagiku, dan wafatkanlah aku jika kematian itu lebih baik bagiku. Pada hadis lain yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Anas, dia berkata, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian mengharapkan dan memohon kematian sebelum ajal mendatanginya. Apabila salah seorang dari kalian wafat, maka terputuslah amalnya. Sungguh, seseorang yang beriman itu harus menambah kebajikan dalam umurnya. Masih pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian mengharapkan kematian. Kalau dia orang baik, maka dia masih bisa menambah kebaikan, dan kalau dia orang jahat, mudah-mudahan dia masih bisa bertaubat terlebih dahulu. Yang dimaksud dari redaksi, mudah-mudahan dia masih bisa bertaubat terlebih dahulu, adalah mencari keridhaan Allah. Dan satu-satunya cara adalah dengan bertaubat, serta tidak mengulangi perbuatan dosa, demikian yang dikatakan Syekh Al-Jauhari. Di dalam Al-Quran, hal itu diungkapkan oleh Allah Ta'ala saat menyinggung orang-orang kafir, yang artinya, dan jika mereka minta belas kasihan, maka mereka itu tidak termasuk orang yang pantas dikasihani. Al-Quran Surah Fussilat ayat 24. Kemudian pada hadis yang berikutnya, yang diriwayatkan oleh Al-Bazar dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian mengharapkan kematian, karena kematian itu adalah sesuatu yang sangat dahsyat. Sungguh, termasuk kebahagiaan jika seorang hamba panjang usianya, hingga Allah memberi kesempatan untuk bertaubat. Sahal bin Abdullah At-Tastari berkata, janganlah salah seorang di antara kalian mengharapkan kematian, kecuali untuk 3 orang. Yaitu yang pertama, orang yang tidak mengetahui apa yang akan terjadi setelah mati. Yang kedua, orang yang sengaja lari dari takdir Allah. Yang ketiga, orang yang sudah sangat rindu bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Menurut para ulama,
hakikat kematian bukanlah kehilangan atau kemusnahan semata. Kematian adalah peristiwa terputusnya hubungan roh dengan jasad, terpisahnya jiwa dari raga, pergantian keadaan, dan perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Allah Ta'ala menyebutkan kematian sebagai musibah, sebagaimana firman-Nya yang artinya, lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 106. Kematian memang suatu musibah dan malapetaka yang besar. Tetapi, musibah yang lebih besar lagi adalah, lupa pada kematian itu sendiri, tidak mau mengingatnya, jarang memikirkannya, dan tidak mau beramal untuk menghadapinya, padahal, di dalam kematian itu sendiri, terdapat pelajaran bagi orang yang mau berpikir. Disebutkan dalam sebuah hadis, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya binatang itu mengetahui akan kematian, seperti yang kalian ketahui, niscaya kalian tidak akan memakan binatang yang gemuk. Diceritakan bahwa, ada seorang dusun Arab Badui yang sedang menunggangi seekor unta. Entah kenapa, untanya mendadak jatuh, lalu mati. Ia segera turun dan mengelilingi untanya itu sambil memikirkan apa yang sedang terjadi. Ia bertanya pada untanya yang telah mati itu, kenapa kamu tidak mau berdiri lagi? Lihatlah itu, seluruh anggota tubuhmu masih utuh dan tidak ada yang terluka. Ada apa denganmu? Apa yang membuatmu begini? Apa yang membuatmu tidak bisa bergerak sama sekali? Kemudian, dia meninggalkan untanya begitu saja, sembari terus berpikir mengapa bisa terjadi seperti itu. Ia benar-benar merasa heran dan tidak habis pikir. Diriwayatkan oleh Abu Abdullah At-Tirmizi di dalam kitabnya, Nawadir al-Usyul, aku mendengar dari Qutaibah bin Sa'ad, dan Hatib bin Salim, dari Abdul Aziz al-Majisyun, dari Muhammad ibnu al-Munkadir, dia berkata, ketika putra Nabi Adam alaihissalam meninggal, beliau memberitahukan peristiwa itu kepada istrinya dan berkata, Hawa, anakmu telah meninggal. Hawa bertanya, apa itu meninggal? Nabi Adam menjawab, orang meninggal itu tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa berdiri, dan tidak bisa duduk. Mendengar itu, Hawa menangis keras. Beliau lalu berkata, hindari olehmu dan anak-anak wanitamu tangisan yang keras, aku dan anak-anak laki-lakiku tidak bertanggung jawab atas hal itu. Ada riwayat yang mengatakan bahwa, suatu hari malaikat maut mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam, kekasih Allah, untuk mencabut nyawanya. Beliau lantas berkata, wahai malaikat maut, pernahkah engkau melihat ada kekasih mencabut nyawa kekasihnya sendiri? Malaikat maut lalu naik ke langit menemui Tuhannya untuk mengadukan hal itu. Kemudian Allah berfirman kepada malaikat maut, katakan kepadanya, pernahkah engkau melihat seorang kekasih yang tidak ingin bertemu dengan kekasihnya? Malaikat maut pun turun untuk menyampaikan pesan Tuhannya itu. Setelah kalimat itu disampaikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, maka beliau berkata, cabutlah nyawaku saat ini juga. Abu Darda berkata, setiap mukmin yang ditimpa kematian, maksudnya adalah baik. Hal itu berdasarkan firman Allah Ta'ala yang artinya, dan apa yang di sisi Allah lebih baik bagi orang-orang yang berbakti. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 198. Dan jangan sekali-kali orang-orang kafir itu mengira bahwa tenggang waktu yang kami berikan kepada mereka lebih baik baginya. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 178. Hayyan Al-Aswad berkata, kematian adalah sebuah jembatan, yang menghubungkan pertemuan dua kekasih. Di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala mengabarkan kisah Nabi Yusuf alaihissalam, yang artinya, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim, dan gabungkanlah aku dengan orang yang soleh. Al-Quran Surah Yusuf ayat 101. Allah juga mengabarkan kisah Maryam dalam firman-Nya yang artinya, wahai, betapa baiknya aku mati sebelum ini, aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan. Al-Quran Surah Maryam ayat 23. Dan pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan Malik, dari Abu Zinad al-A'raj, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kiamat tidak akan terjadi sebelum ada seseorang yang melewati kubur orang lain seraya berkata, alangkah baiknya seandainya aku berada di tempatnya.
Dari kedua firman Allah Ta'ala dan hadis tersebut, sekilas ketiganya bertentangan dengan firman Allah dan hadis-hadis sebelumnya, yang dengan tegas dan jelas melarang seseorang mengharapkan kematian. Namun, menurut Imam Al-Qurtubi, hal ini sebenarnya tidak bertentangan dengan apa yang telah dijelaskan sebelumnya. Menurut Qatadah, tidak ada seorang nabi pun yang mengharapkan untuk mati selain Nabi Yusuf alaihi salam. Ketika sudah mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang sempurna, dan berhasil meraih segalanya, Nabi Yusuf alaihi salam rindu untuk segera bertemu Tuhannya. Karena itulah, dia berkata seperti yang dikutip di dalam Al-Quran Surah Yusuf ayat 101, yang artinya, "Ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kerajaan, dan telah mengajarkan kepadaku sebagian tabir mimpi." Ada yang berpendapat, bahwa sebenarnya Nabi Yusuf alaihi salam tidak hanya sekedar mengharapkan kematian, tetapi ingin meninggal dalam keadaan Islam. Dengan kata lain, dia berkata, "Jika telah tiba ajalku, maka wafatkanlah aku dalam keadaan Islam." Ini adalah pendapat yang dipilih oleh ahli takwil dalam menafsirkan Al-Quran Surah Yusuf ayat 101 tersebut, wallahu a'lam. Dan mengenai penjelasan Al-Quran Surah Maryam ayat 23, ada dua alasan yang mendorong Maryam mengharapkan kematian, yaitu: pertama, dia takut terus-menerus disangka buruk dan dicela, karena hal tersebut dapat membuat fitnah terhadap agama. Yang kedua, gara-gara dirinya, dia tidak ingin kaumnya jatuh dalam jurang kebohongan dan kedustaan, sehingga mereka menuduhnya telah berbuat zina, dan itu bisa membuat mereka celaka. Sebab, sebagaimana kita ketahui, Allah Ta'ala menyinggung orang yang telah memfitnah Aisyah, dengan firman-Nya, yang artinya, "Dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dari dosa yang diperbuatnya, dia mendapat azab yang besar pula." Al-Quran Surah An-Nur ayat 11. Dan kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah, itu persoalan besar. Al-Quran Surah An-Nur ayat 15. Para ulama ahli tafsir berselisih pendapat mengenai Maryam, apakah ia seorang wanita yang benar-benar sangat jujur seperti dalam firman-Nya, yang artinya, "Dan ibunya seorang yang berpegang teguh pada kebenaran." Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 75. Ataukah dia seorang nabi wanita seperti dalam firman-Nya, yang artinya, "Kami mengutus roh kami, malaikat Jibril kepadanya." Al-Quran Surah Maryam ayat 17. Dan ingatlah, ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu." Al-Quran Surah Ali Imran ayat 42. Dia diuji dengan ujian yang berat, berupa fitnah dan berita bohong yang menimpa dirinya. Berdasarkan dua penafsiran tadi, bisa diambil kesimpulan, bahwa mengharapkan kematian bagi Maryam dalam keadaan seperti itu boleh, dengan alasan seperti tadi, wallahu a'lam. Sedangkan hadis Abu Hurairah tadi, yang menjelaskan tentang seseorang yang menginginkan kematian saat melewati kubur, itu merupakan kabar. Artinya, hal itu bisa terjadi disebabkan oleh keadaan manusia yang sudah memprihatinkan, karena sudah sangat minimnya akhlak dan nilai-nilai agama, sementara yang bersangkutan tidak berdaya mengatasinya. Jadi, bukan karena penderitaan yang menimpa, baik yang menyangkut kesehatan, ekonomi, maupun yang lainnya. Hal itu diperjelas dengan doa yang dipanjatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت ويروى أدرت في الناس فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu agar dapat melakukan kebajikan-kebajikan, meninggalkan kemungkaran-kemungkaran, dan mencintai orang-orang miskin. Dan jika Engkau telah menghendaki suatu fitnah terhadap manusia, maka cabutlah nyawaku kepadamu, dalam keadaan tidak terkena fitnah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Tirmidzi, dan Malik. Hal itu semakin diperjelas oleh doa yang pernah dipanjatkan Umar bin Khattab, dalam riwayat Malik, dalam kitab Al-Muwatta. Ya Allah, kekuatanku telah melemah, usiaku sudah tua, dan rakyatku sudah menyebar kemana-mana. Oleh karena itu, panggillah aku menghadapmu,
dalam keadaan tidak menyia-nyiakan ataupun lalai terhadap kewajiban. Dan tidak genap 1 bulan, Umar pun pergi ke Rahmatullah. Diriwayatkan oleh Abu Umar bin Abdil Bar, sebuah hadis dalam kitab At-Tamhid dan Al-Istizkar, dari Zadan Abi Umar, dari Alim Al-Kindi, dia berkata, ketika Abu Al-Abbas Al-Ghifari duduk bersamaku di sebuah teras, dia melihat beberapa orang yang menderita penyakit taun. Kemudian dia berkata sebanyak 3 kali, "Hai taun, bawalah aku kepadamu." Mendengar ucapan aneh itu, aku bertanya, "Mengapa kamu berkata seperti itu? Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian mengharapkan kematian, karena pada saat itu, terputuslah amalnya, dan dia tidak bisa lagi berbuat amal soleh, dan tidak bisa mengharapkan keridhaan Allah atas kesalahan-kesalahannya." Maka Abu Al-Abbas menjawab, "Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mintalah segera kematian karena 6 hal, yakni, jika orang-orang bodoh menjadi penguasa, banyaknya tanda-tanda kiamat, maraknya penjualan hukum, diremehkannya darah atau nyawa, maraknya pemutusan hubungan kekeluargaan, dan generasi yang menjadikan Al-Quran sebagai permainan, sampai-sampai mereka menyuruh orang untuk melakukannya, padahal dia sangat minim pengetahuannya tentang agama." Dengan demikian, kita dapat mengambil kesimpulan, bahwa mengharapkan kematian itu dilarang bagi seseorang yang sedang ditimpa cobaan, baik berupa harta maupun kesehatan. Sedangkan mengharapkan kematian untuk menyelamatkan agama, itu diperbolehkan. Pada kesempatan berikutnya, kita akan membahas lebih detail lagi perihal mengingat kematian. Jadi, pastikan Anda telah menekan tombol subscribe pada channel ini, dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan update video terkini dari kami. Demikian pembahasan awal kita pada video kali ini mengenai kematian. Semoga dapat menjadi bekal untuk meraih keselamatan di dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Jika video ini bermanfaat, silahkan klik tombol suka, dan bagikan konten ini kepada orang lain, agar Anda juga mendapatkan bagian dari pahala menyebarluaskan ajaran agama Allah, yaitu Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.